Tapi untungnya orang-orang kaya di Indonesia itu setahu saya, dalam pengalaman saya, kayaknya lebih kepada orang-orang yang lebih berjiwa terbuka gitu, lebih jalan logikanya, dan memang adalah orang-orang yang ditugaskan sama Tuhan untuk melancarkan peredaran keuangan kayaknya gitu. Karena selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita mantan yang gak sesuai sama cerita aslinya. Yang lebih banyak klaimnya dibandingkan kenyataannya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita resesi dan segala ketakutannya. Ya, karena dalam beberapa bulan terakhir ada banyak sekali konten kreator, pakar investasi, mentor keuangan gitu ya, yang coba menjelaskan, menggambarkan terkait tahun 2023 bahwa kita akan mengalami resesi gitu ya, krisis, kita akan mengalami penurunan. Kita harus punya cash, kita harus pinjol lah. Lah kok solusinya pinjol gitu. Nah, intinya mereka itu nakut-nakutin terkait kondisi tahun 2023, dan ini menurut saya agak nggak sesuai sama kenyataannya gitu. Dan saya ingin memulai cerita ini dengan cerita iPhone. Jadi iPhone 14 itu mulai semalam itu sudah bisa di pre-order sejak pukul 00.00 gitu ya. Dan saya coba ikutan untuk pre-order gitu ya. Ya karena HP saya ini sudah 5 tahun, ini iPhone 7 Plus. Sejak tahun 2016 saya beli dengan memori 32 GB gitu ya, dan saya bertahan sampai sekarang. Dan ya di tengah grup WhatsApp yang sudah ratusan dan sudah banyak sekali file besar gitu. Udah gak sesuai kayaknya punya HP yang masih 32 GB. Ya enggak, tapi masalah utamanya itu sebenarnya masalah ini baterai gitu, karena baterainya itu hanya bisa tahan sekitar 2 jam gitu ya. Jadi itu agak menyusahkan lah bagi saya. Jadi saya pikir saya mau belilah. Ya tentu saja dengan kredit, dan itu pasti bisa gitu ya. Ya murah lah, pakai kredit masih terjangkau lah gitu ya. Jadi saya coba mau beli itu semalam, dan saya coba ngantri gitu ya. Dan setelah saya kayaknya lambat 10 menit gitu, karena alarmnya tuh agak lambat 10 menit. Jadi pas ketika saya coba mau beli gitu, ternyata saya sudah ngantri banyak orang gitu. Jadi orang-orang itu sudah pada beli mungkin gitu, sedang bertransaksi, dan saya mendapatkan antrian dan disuruh nunggu sampai lebih dari sejam berapa belas menit gitu loh. Ini kalau nunggu sejam lagi saya tidur nih kayaknya gitu. Jadi habis itu ya udah saya tidur aja, dan tadi pagi gitu saya coba buka lagi dan ternyata masih ada antrian 15 menit. Masih ngantri juga gitu, nggak bisa langsung bertransaksi. Dan bagi kalian yang coba mau beli, ya coba silahkan buka iBox, pasti itu masih ngantri. Dikasih halaman antrian. Jadi dari antrian yang panjang ini saya pikir ini pasti ada banyak sekali orang yang bertransaksi dan coba membeli iPhone secara online, coba order gitu. Dan kalau kita ngelihat dari kondisi hari ini gitu ya, dengan banyaknya orang yang beli iPhone yang harganya paling murahnya itu sekitar 20 jutaan gitu ya. Jadi kan nggak sesuai sama ancaman resesi yang katanya kita harus punya cash, harus nabung, harus hemat-hemat dan sebagainya. Ini kayak nggak sesuai gitu. Sementara di sisi lain orang beli iPhone, beli HP yang harganya sampai 20 juta paling murah, dan ribuan orang beli. Ini resesi atau enggak ini gitu ya. Lalu kemudian di luar itu terkait Gias, seperti yang saya pernah ceritakan di video sebelumnya gitu ya. Di Gias itu juga saya pernah masuk ke Gias Surabaya, itu ada ribuan orang tuh masuk gitu. Dan semuanya tuh beli tiket cuma untuk lihat mobil. Tiketnya 25.000, dan itu tempatnya juga kecil lah, nggak kayak yang di Jakarta gitu ya. Tapi orang beli 25.000 satu orang gitu. Beli aja gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang ragu, kita ini resesi atau enggak. Ya karena dalam berita pembelian mobil, penjualan mobil itu juga katanya mencatatkan rekor-rekor baru, penjualannya meningkat drastis dibandingkan tahun 2021. Jadi kalau ada orang masih nakut-nakutin terkait resesi, kayaknya ini kok nggak sesuai sama kenyataannya gitu, karena masyarakat kita itu sangat happy. Sedang dalam kondisi bahagia sekali gitu. Jadi di tengah
ancaman resesi yang nakut-nakutin itu, dan juga presiden kan juga sempat menjelaskan bahwa tahun 2023 ini dunia gelap gitu. Ini kemudian ditafsirkan sama banyak orang bahwa kita juga akan mengalami itu. Tapi Pak Jokowi kan bilangnya dunia gitu. Bukan Indonesia. Dunia ini ya banyak negara gitu. Tapi kan bisa saja nggak termasuk Indonesia. Di Indonesia nggak gelap. Masih hidup gitu ya. Kalau yang negara-negara lain mungkin mengalami krisis, kemudian menjadi bangkrut, bisa saja gitu. Tapi Indonesia nggak termasuk. Karena Pak Jokowi bilangnya bukan Indonesia, tapi dunia. Nah, di tengah kebingungan ini, saya kemudian dapat satu video yang sangat-sangat menarik secara penjelasan, yaitu video dari Profesor Renal Kasali. Gitu. Pertama, resesi itu adalah terminologi di dalam makroekonomi. Sedangkan bisnis itu berjalan dalam landasan yang berbeda. Apa sih bedanya? Makro itu bicara tentang negara, tentang sesuatu yang besar. Mikro bicaranya ya perusahaan atau usaha Anda. Ini adalah dua hal yang berbeda. Strategi di sini adalah strategi yang bersifat rata-rata. Sehingga kemudian kita bicaranya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Beliau menjelaskan bahwa resesi itu masalah makro, masalah negara gitu. Yang soal defisit keuangan, yang masalah impornya lebih besar dibandingkan ekspor, itu yang kemudian mengakibatkan resesi, dan kemudian ada faktor ekonomi yang nggak bertumbuh selama 2 semester atau 3 semester berturut-turut gitu. Itu kemudian membuat suatu negara dianggap mengalami resesi gitu. Tapi masalah mikro, masalah masyarakat kita yang kita belanja ke warung, kita belanja makan gorengan dan sebagainya, itu ya masalah mikro. Katanya ini bukan masalah makro. Bisa saja nggak berdampak, bisa terdampak, tapi nggak semuanya. Makanya kemudian di tengah resesi, di tengah pandemi seperti kemarin, ya masih banyak orang yang beli mobil, masih happy-happy, masih party-party gitu. Ya masih banyak gitu, sehingga ya mungkin nggak terdampak kepada semuanya. Dan pada intinya kalau kita mengalami resesi, yang harus dilakukan oleh masyarakat menurut Profesor Renal Kasali itu harus ya produktif, harus bekerja produktif, ya harus konsumtif, ya jangan nabung-nabung gitu ya. Kalau beli harus beli aja seperti biasanya, tapi harus produktif, harus bekerja, menghasilkan uang dan seterusnya gitu. Sehingga dari video-video yang nakut-nakutin itu, saya akhirnya mendapatkan informasi baru atau referensi baru terkait resesi, bahwa ya kita sebenarnya nggak perlu terlalu takut dengan resesi gitu, karena pada akhirnya kita tetap harus bekerja seperti biasa, kita harus produktif, menghasilkan uang dan konsumtif gitu. Kita harus beli itu. Jangan semuanya uang ditabung-tabung, hemat boleh, tapi jangan terlalu gitu, karena kalau kemudian semua orang menahan uangnya, nggak mengeluarkan uangnya, nanti akhirnya itu mengarah kepada depresi, kata Profesor Renal Kasali. Sehingga kalau sudah dari resesi, depresi, ini bisa jadi krisis nih katanya. Bisa jadi krisis negara, sehingga ini mengacaukan sistem keuangan yang ada di negara kita, dan itu disebabkan karena perputaran uang kita nggak stabil, nggak lancar gitu. Ya karena yang punya uang nggak mau keluarin uang, sehingga nggak berputar akhirnya. Jadi apa yang disampaikan oleh beberapa mentor, motivator keuangan gitu ya, mentor investasi, mentor keuangan yang coba menjelaskan terkait nakut-nakutin terkait resesi itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Mungkin memang akan ada inflasi, ada kenaikan harga, ya seperti harga BBM kemarin kan, sekarang kemudian ada kenaikan harga tepung, minyak dan sebagainya, telur gitu. Sehingga ya itu terjadi di mana-mana di semua negara, tapi nggak sampai kepada krisis yang kemudian kita jadi banyak pengangguran, banyak pemecatan, kemudian banyak nggak bisa kerja, kantor-kantor tutup dan sebagainya. Enggak lah, karena selama nggak ada PSBB, nggak ada lockdown, ya saya pikir semua usaha itu pasti terus berjalan seperti biasa. Memang situasi negaranya gitu ya, ekonomi makronya gitu mungkin terjadi resesi, terjadi defisit, apalah sebagainya. Tapi di kita ya tetap harus berjalan seperti biasa gitu. Itulah kenapa saya melihat para konten kreator di YouTube yang mengaku sebagai mentor keuangan dan sebagainya itu kayaknya mengarah kepada orang-orang yang tamak gitu ya. Mungkin mereka kaya gitu karena mereka menjelaskan bahwa ini kita harus punya cash, harus punya uang. Kalau sampai terjadi market crash di IHSG itu nanti kita bisa beli banyak gitu ya. Dan dalam 2 bulan, 3 bulan bisa kita jual cuan. Jadi muncullah kesimpulan bahwa yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Karena yang miskin itu ya butuh uang gitu. Ketika terjadi market crash, mereka panik gitu, harganya turun, harga saham turun, kemudian mereka jual negatif, mereka jual rugi. Sementara orang-orang yang punya uang itu nyerok dari bawah gitu, ambil harga-harga murah, terus kemudian 2-3 bulan lagi dijual lagi, udah untung banyak, udah cuan banyak. Ini orang-orang kaya yang yang tamak sekali gitu. Tapi
setelah saya coba renungkan semalam gitu, saya bersyukur bahwa di Indonesia ini Tuhan mentakdirkan orang-orang kaya itu kepada orang-orang yang tepat sekali gitu ya. Karena kalau seandainya, kepikiran nggak, seandainya orang-orang kaya di Indonesia berpikiran sama seperti mentor keuangan atau pakar investasi yang ada di YouTube itu, yang sambil nyari AdSense, nyari endorsement gitu ya. Seandainya orang kaya kayak dia semua gitu, yang menahan uangnya, nggak investasi gitu ya, nggak ngeluarin uang untuk usaha gitu ya, nggak bantu orang gitu, ditahan aja. Terus kemudian ketika ada saham murah, beli semua, fokuskan di sana gitu. Kebayang nggak perputaran uang itu jadinya kan nggak normal, nggak lancar gitu, karena berfokus kepada yang nggak konsumtif gitu, yang di situ-situ aja gitu, jadinya kan nggak berputar gitu kan. Jadi kalau orang-orang kayak kita kayak gitu semua, kayaknya kita akan lebih mudah mengarah kepada krisis. Tapi untungnya orang-orang kaya di Indonesia itu, setahu saya, dalam pengalaman saya, kayaknya lebih kepada orang-orang yang lebih berjiwa terbuka gitu, lebih jalan logikanya, dan memang adalah orang-orang yang ditugaskan sama Tuhan untuk melancarkan peredaran keuangan kayaknya gitu. Karena ketika pandemi tahun 2021 saya punya pengalaman menarik ketika ya kita PSBB, kemudian banyak usaha-usaha yang tutup, sekolah ya tutup, dan kemudian banyak perusahaan ya tutup sementara gitu ya, dan kita mengalami krisis semuanya gitu ya, kita mengalami penurunan pendapatan dan semuanya lah kita mengalami, kecuali PNS dan pegawai yang lain gitu ya. Banyak kita tuh mengalami penurunan pendapatan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu gitu ya, tiba-tiba teman saya telepon ngasih uang sekitar 40 juta kalau nggak salah gitu ya. Beliau nyuruhnya kayak gini, Mas Alif tolong beli warung-warung yang ada di pinggir jalan, nanti semuanya tuh beli, terus kemudian hasilnya gitu ya, entah itu gorengan, nasi atau apapun itu kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan katanya. Saya pikir ini apa tujuannya? Awalnya saya pikir kenapa nggak Bapak sumbang beras aja gitu, atau minyak atau telur atau apalah. Ya karena kan waktu itu banyak orang yang beli beras gitu ya, untuk sumbangkan kepada masyarakat yang terdampak, nggak bisa kerja atau kena PHK atau pengangguran atau kantornya tutup atau sekolahnya tutup sehingga mereka nggak bisa kerja gitu kan, banyak tuh. Terus si Bapak ini bilang, wah kita kalau beras juga kita jalan, tapi ini khusus kepada warung-warung yang harus dibeli katanya. Ya udahlah saya beli aja gitu. Dan setelah berjalannya waktu sekitar 3 minggu gitu, ini saya bikin program namanya borong berbagi. Jadi borong warungnya terus bagikan ke orang-orang gitu. Saya ada tim lah, ada di Solo, di Surabaya yang paling banyak, di Jogja ada juga gitu. Nah, setelah saya jalani program ini yang bantu teman ini gitu ya, bukan bantu sih, saya menyalurkan uang itu kepada warung-warung lewat teman-teman dan tim yang ada di daerah gitu. Saya akhirnya coba tanya lagi, ini sebenarnya gimana sih tujuannya Pak? Kenapa Bapak itu melakukan ini di tengah krisis, dan mereka ini juga terdampak gitu. Hotel, ini teman-teman saya ini yang punya hotel, mall gitu ya. Itu terdampak semua tuh ya, karena mallnya tutup, hotelnya yang nggak ada yang orang datang gitu. Tapi dia keluarin uang untuk sumbangan gitu, untuk donasi, untuk beli nasi-nasi di warung-warung. Terus jawabannya tuh ternyata sangat nggak terpikirkan bagi saya gitu, karena beliau bilang gini, ya karena gini Mas Alif, kalau kita mau agar produk kita ini, usaha kita ini lancar katanya, maka ekonomi masyarakat ini harus diperbaiki katanya. Ekonomi masyarakatnya itu harus dijaga supaya stabil dan nggak mengalami krisis. Salah satunya adalah dengan cara ya beli-beli ini gitu. Ya misalkan ke toko, ya toko beras kita beli berasnya, kita kasih katanya. Ya ini warung-warung nasi ini kan nggak terpikirkan sama pemerintah, dan itu mereka banyak yang nggak dapat bantuan karena sebelumnya mereka memang sudah punya usaha gitu ya. Jadi ini kasihan mereka jualan tapi nggak laku karena ya banyak masyarakat sudah di WFH, sudah di rumah masak sendiri dan sebagainya. Ini mereka kan jadi nggak laku, maka kita harus beli mereka ini katanya. Kita harus borong ya sedikit bantuan lah kepada mereka, tapi namanya bukan bantuan karena membeli gitu. Jadi mereka itu terhormat dan sebagainya. Sehingga harapan kita kalau kita bergerak bersama-sama, jadinya nanti ya masyarakat nggak krisis, kita tetap
berjalan ekonominya gitu ya, yang jualan ya kita beli lancar gitu, ada pemasukan dan sebagainya, sehingga kita harapkan ekosistem atau kondisi ekonomi kita ini segera bisa pulih kembali atau minimal nggak krisis lah. Itulah yang kita lakukan dan dilakukan oleh banyak orang, kata teman saya ini. Dan dari sini saya akhirnya ngerti kenapa pemerintah kemudian di tengah pandemi kemarin itu kan jor-joran ngasih bantuan gitu. BLT lah, apalah, pokoknya uangnya tuh banyak sekali bantuan di desa gitu ya. Mertua saya yang perangkat desa tuh sampai pusing tuh karena saking banyaknya bantuan yang disampaikan sama pemerintah pusat gitu. Bantuan ini tuh banyak gitu. Ya karena ternyata tujuannya untuk menggerakkan ekonomi supaya masyarakat tetap konsumtif gitu, tetap membeli, sehingga peredaran uang itu tetap lancar di kalangan kita, di masyarakat, sehingga nanti kalau ini bagus gitu, maka produk-produk usaha-usaha dari teman-teman, dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia itu ya akhirnya bisa kebeli gitu. Tapi kalau masyarakatnya nggak stabil, masyarakatnya ekonominya nggak baik gitu, nggak bertumbuh, atau malah terjadi krisis, banyak orang nggak bisa beli makan dan sebagainya, maka otomatis produk-produk mereka yang dimiliki sama orang-orang kaya di Indonesia ini jadinya mereka nggak kebeli juga gitu. Jadinya usaha mereka juga ancur-ancuran nantinya kalau masyarakatnya nggak dijaga. Makanya ketika terjadi krisis atau resesi atau apapun itu namanya gitu, maka pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang memang ditakdirkan kaya sama Tuhan gitu ya, itu mereka buka rekening tuh, dibuka tabungannya, malah jor-joran ngasih sumbangan, beli-beli terus gitu, supaya apa? Supaya ya berjalan ekonomi ini, ekonomi masyarakat kita gitu. Sehingga saya dari sini akhirnya mengerti dan bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, di tengah-tengah orang-orang kaya Indonesia yang punya pemikiran dan logika yang bagus terkait kondisi masyarakat, sehingga mereka nggak tamak lagi, nggak yang mencari-cari cuan lagi di tengah pandemi gitu ya. Di tengah krisis, di tengah resesi, mereka nggak cari cuan, tapi berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi di masyarakat gitu ya, kondisi masyarakat, agar mereka nantinya produk-produk mereka juga akhirnya terjual. Ya misalkan masyarakat sudah normal kembali, ekonominya bertumbuh, otomatis kan mereka ya minimal ke mall gitu ya. Ya beli minum, makan cukup lah, atau nonton bioskop gitu. Jadinya kan ekonomi kita jadi bergerak beriringan. Nanti kalau sudah baik ekonomi masyarakat, maka keuntungannya juga kepada orang-orang kaya ini gitu, yang sebelumnya sudah ngeluarin uang ke donasi dan kemana-mana itu gitu. Jadi dari sini saya akhirnya bisa melihat bahwa mungkin ada memang perbedaan antara orang kaya yang memang top level dengan orang kaya menengah, orang kaya yang biasa aja gitu. Orang yang kaya menengah dan biasa aja itu mungkin masih berpikir soal cuan, di tengah krisis berpikir soal mencari cuan gitu, memanfaatkan cuan. Tapi orang yang di level top levelnya gitu ya, orang-orang kayanya di Indonesia, mereka sudah berpikir bagaimana membangkitkan ekonomi dan membantu masyarakat sebisa mungkin, sebisanya gitu, agar kita semua cepat pulih bersama, sehingga ketika pulih mereka juga diuntungkan gitu. Jadi terkait resesi ini pada akhirnya ya kita santai saja gitu ya. Kita nggak boleh terlalu jor-joran, tetap berhemat. Tapi juga nggak perlu terlalu takut, karena kita memiliki orang-orang kaya di Indonesia yang ditakdirkan sama Tuhan itu untuk nggak terlalu serakah gitu ya. Ya memang cari keuntungan tetap, tapi tetap punya jiwa sosial, punya pemikiran yang bersama-sama, gotong royong gitu ya, yang mungkin menjadi jiwa negara kita yang mau gotong royong dan mau bersusah-susah bersama gitu. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain ketika terdampak pandemi gitu ya, cuma di Indonesia kayaknya yang donasinya tuh habis-habisan gitu. Yang ketika dokter kekurangan apa, kita sumbang gitu ya. Cuma di Indonesia tuh, di negara lain tuh susah kayak gitu. Jadi terkait resesi tahun 2023, mungkin kita akan mengalami sedikit inflasi, mengalami defisit anggaran keuangan negara, pendapatan negara berkurang, atau impor kita lebih banyak daripada ekspornya dan sebagainya. Mungkin akan kita alami, tapi ekonomi makro di masyarakat insya Allah akan tetap terjaga, karena logika masyarakat di kalangan orang-orang kaya atau menengahnya itu masih konsumtif, sehingga ya ini masih akan terus berjalan dengan baik dan nggak akan gelap rasanya gitu. Kalaupun di dunia lain itu ada yang gelap gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, mungkin ya memang karena mereka sudah krisis, ekonominya nggak bagus, sumber dayanya nggak bagus, dan orang-orang kaya di sana agak-agak rakus, nggak kayak yang di Indonesia. Sehingga ya kita bersyukurlah berada di Indonesia, dan semoga tahun 2023 kita bisa
melalui ini dengan cepat gitu, sehingga bisa kembali fokus kepada Pilpres dan Pemilu 2024 tanpa bermasalah secara ekonomi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.